Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Febri Nabila dengan NIM 2217952001. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dari modul 2 dengan tentang kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama, ada diagram blok sistem kendali. Sebelum diagram blok sistem kendali adalah diagram yang menunjukkan tahapan pengendali pada suatu sistem kendali. Diagram blok terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada sinyal. Sinyal merupakan garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendali suatu sistem kendali. Nah, berikutnya ada subsistem, yaitu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi, dan selanjutnya ada subming point, yaitu titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Dan yang terakhir ada bridge point, yang merupakan titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Berikut merupakan contoh dari diagram yang dapat kita lihat. Ini merupakan yang kanan merupakan garisnya, ini submit point, dan GS dan HS merupakan subsistem, dan ini merupakan sinyal. Selanjutnya hubungan diagram blok. Yang pertama hubungan seri. Dari dapat dilihat diagram blok antara subsistem G1 dan G2. Dari diagram blok di atas dapat diketahui X2S sama dengan X1S dikali dengan G1S. Itu merupakan persamaan pertama, dan X3S sama dengan X2S dikali G2S yang merupakan persamaan kedua. Selanjutnya dapat disubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 sehingga kita dapatkan X3S sama dengan X1S kali G1S dikali G2S. Selanjutnya hubungan paralel. Dapat kita lihat dari subsistem G1 dan G2 merupakan hubungan paralel. Dari blok diagram tersebut dapat kita ketahui X2S sama dengan X1S kali G1S merupakan persamaan pertama, X3S sama dengan X1S kali G2S merupakan persamaan kedua. Pada blok diagram di atas terhubung secara titik penjumlahan, sehingga X4S sama dengan X2 kurang X3. X4X sama dengan X1S kali G1S dikurangi G2S. Selanjutnya, modifikasi diagram blok. Modifikasi diagram blok ini berguna untuk menyederhanakan suatu bentuk diagram blok agar memudahkan dalam penyelesaiannya. Yang pertama, untuk memodifikasinya ada dengan pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Dapat dilihat dari gambar di sini. Dan kita dapatkan X1 kali G dikali A sama dengan X1, sehingga A sama dengan 1 per G. Selanjutnya, pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Dari hanya memiliki subsistem G, sehingga titik percabangannya diubah, dan dia dapatkan subsistem A, sehingga nilai A kita didapatkan dengan cara X1 kali A sama dengan X1 dikali G, sehingga A sama dengan G. Cara ketiga ada dengan pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Dapat dilihat dari gambar, di mana untuk sistem pertama kita dapatkan X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali G, X3 sama dengan X1G kurang X2G. Untuk diagram yang setelah diubah, X3 sama dengan X1G dikurang X2G. Jadi dapat kita
X3 sama dengan X3, jadi dapat kita simpulkan X1G dikurang X2G sama dengan X1G dikurang X2A, sehingga nilai G sama dengan nilai A. Yang cara keempat, pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sesudah sistem. Dilihat dari diagram blok pertama, kita dapatkan X3 sama dengan X1G dikurang X2. Dan untuk diagram blok yang telah diubah, X3 sama dengan X1 kurang X2 kali A dikali G, dan didapatkan X1 kurang X2 dikali A dikali G, X1G dikurang X2 sama dengan X1G kurang X2 kali A kali G sama dengan X1G dikurang X2, X2A dikali G sama dengan X2, sehingga kita dapatkan nilai A sama dengan 1/G. Selanjutnya, sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama, sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka merupakan sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik, di mana hanya ada inputan dan keluaran. Dapat kita lihat seperti diagram berikut. Fungsi alinya berupa CS per RS sama dengan GS dengan keluaran sistem CS didapatkan dengan GS dikali RS. Sistem kendali lingkar selanjutnya ada sistem kendali lingkar tertutup, yaitu sistem kendali yang memiliki umpan balik. Dapat dilihat dari diagram berikut. Fungsi alihnya CS sama dengan ES kali GS, ES sama dengan RS dikurang BS, dan BS sama dengan CS kali HS. Selanjutnya, kita dapat mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2, sehingga kita mendapatkan nilai S sama dengan RS dikurang CS HS. Setelah itu, substitusi persamaan 4 ke persamaan 1, kita dapatkan CS sama dengan RS kurang CS kali HS dikali GS. Selanjutnya kalikan GS ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS kali GS dikurang CS HS GS. Selanjutnya kita dapat pindahkan CS kali HS dikali GS ke atas kanan sehingga menjadi CS ditambah CS HS GS sama dengan RS kali GS. Selanjutnya keluarkan nilai CS sehingga kita dapatkan CS dikali 1 tambah GS kali HS sama dengan RS dikali GS. Lalu pindahkan nilai RS ke ruas kiri dan 1 tambah GS HS ke ruas kanan. Sehingga kita dapatkan CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS dikali HS. Perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama, untuk sistem lingkar terbuka. Sistem lingkar terbuka ini kurang stabil dan teliti, lebih mudah untuk dibuat, tidak ada umpan balik, dan murah. Sedangkan untuk sistem kendali lingkar tertutup, memiliki sifat yang lebih stabil dan teliti, lebih susah untuk dibuat, dan terdapat umpan balik. Dan untuk sistem lingkar tertutup ini mempunyai biaya yang cukup mahal. Selanjutnya, pengendali PID atau yang biasa kita sebut dengan kontrol PID yang digunakan untuk memperbaiki performansi sistem kendali melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Jadi kita bisa melihat apakah performa sistem yang kita buat sudah baik dengan melihat respons sistem yang dihasilkan. Apabila respon yang dihasilkan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka dapat dikatakan performa sistem yang kita buat atau kita gunakan sudah baik. Begitu juga sebaliknya, pengendali PID ini dapat digunakan pada sistem dalam keadaan stabil. Contohnya, pertama, untuk mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state,
selanjutnya atau meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Yang pertama ada pengendali proporsional. Selanjutnya pengendali proporsional, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan. Dapat dilihat diagram bloknya seperti ini. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dapat dinyatakan dalam persamaan T sama dengan KP kali ET. Dalam domain Laplace dapat kita tulis US per ES sama dengan KP. Karakteristik dari pengendali proporsional ini yang pertama, jika nilai KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dalam rise time yang akan semakin lama. Jika nilai KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state dan rise time akan semakin singkat. Jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau akan adanya overshoot atau isolasi dan lihat jelas. Selanjutnya, nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Kedua, ada pengendali integral, merupakan jenis kontrol yang menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Dapat dilihat untuk diagramnya seperti ini. Dalam pengendali integral ini, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan T sama dengan KI, integral 0 sampai T, ET per ET dikali DT. Dalam Laplace dapat kita tulis US per ES sama dengan KI per S. Karakteristik dari pengendali integral ini, yang pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika nilai EES 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Selanjutnya, jika nilai EES tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai EES dan nilai KI. Persentase integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Selanjutnya ada pengendali derivatif, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Dapat dilihat diagramnya seperti ini. Pengendali derivatif akan menghasilkan suatu kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan D per ET sama dengan KD DET per DT. Dalam domain Laplace dapat kita tulis US per ES sama dengan KDS. Berikut karakteristik dari pengendali derivatif. Yang pertama, pengendali ini tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Jika nilai error yang berubah terhadap waktu, output akan menghasilkan tergantung dari nilai KD atau laju perubahan error. Selanjutnya, pengontrol diferensial mempunyai satu karakter yang mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Dengan meningkatnya nilai KD, dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dapat dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tidak kerja pengontrol
Diferensial hanya efektif pada lingkup yang sempit, yaitu periode peralihan. Oleh karena itu, pengontrol diferensial tidak hanya digunakan tanpa adanya controller lainnya. Selanjutnya ada pengendali proporsional integral, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun pengendali ini dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Berikut merupakan diagram blok dari pengendali proporsional integral. Berdasarkan diagram di atas, dapat kita tarik persamaan UT sama dengan KP, ET ditambah KP per TI, integral dari 0 sampai T, ET DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dengan TI merupakan waktu integral dalam domain Laplace yang dapat kita tulis US per ES sama dengan KP 1 tambah 1 per TIS sama dengan KP 1 tambah TIS per TIS. Karakteristik dari pengendali proporsional. Pertama, adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai tetap konstan sepanjang T. Responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan, dan terakhir nilai overshoot dari pengendali ini tinggi. P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rise time atau overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari nilai KP dikarenakan untuk menyediakan steady state. Jika KP besar dari KI, maka steady state error-nya tidak dapat dihilangkan. Yang kelima ada pengendali proporsional derivatif, yaitu jenis controller yang digunakan untuk mengoptimalkan kinerja pengendali proporsional. Dapat dilihat berikut gambar dari diagram bloknya. Dari diagram blok di atas dapat didapatkan UT sama dengan KP ET ditambah KP TD DE T per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat kita tulis US per ES sama dengan KP 1 tambah TDS. Karakteristik dari pengendali proporsional derivatif, yang pertama, respon sistem sangat cepat. Yang kedua, overshoot dari sistem overshoot dari sistem ini rendah. Yang ketiga, kerja dari differential controller pada saat error-nya berubah. Yang keenam, ada pengendali proporsional integral derivatif, yaitu jenis controller yang merupakan pengendali proporsional integral dan derivatif. Dapat dilihat ini merupakan diagram dari pengendali proporsional integral derivatif. Dari gambar tersebut didapatkan UT sama dengan KP ET per KP per TI integral dari 0 sampai T ET DT ditambah KP kali TD DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional TI waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat kita tulis US per ES sama dengan KP 1 tambah TIS tambah TI TDS kuadrat per TI kali S. Karakteristik pengendali proporsional integral derivatif, yang pertama, memperbaiki respon transien. Kedua, menghilangkan nilai error steady state. Dan yang terakhir, mengurangi overshoot. Selanjutnya ada parameter tanggapan peralihan. Yang pertama ada time constant atau TC, yang merupakan waktu yang diperlukan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhirnya. Yang kedua adalah time rise atau TR, yang merupakan waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai 0 sampai dengan 100%, 10 sampai 90%, dan 5 sampai 95% dari nilai akhirnya. Yang selanjutnya ada setting
time settling atau TS, yang merupakan waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai di sekitar 2%, 5%, dan 0,5% dari nilai akhir. Selanjutnya ada delay time atau TD, adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Selanjutnya ada maximum percent overshoot atau MP, yang merupakan nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Persen MP dapat kita didapatkan dengan C TP kurang C tak hingga per C tak hingga dikali 100%. Yang terakhir ada time peak atau TP, yang merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Berikut diagram dari parameter-parameter tanggapan, di mana di bawah 0 ada TR, TP, dan IS, ETS, dan parameter tanggapan lainnya. Terakhir, metode penalaan atau tuning PID. Yang pertama ada metode trial dan error, yaitu metode trial dan error dalam tuning PID atau proporsional integral derivatif adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka memengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Yang kedua ada metode Ziegler-Nichols, yaitu metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nicholas pada tahun 1902. Metode tuning ini dilakukan dengan eksperimen asumsi modal sebelum diketahui atau plan tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum atau MP sebesar 25% terhadap masukan state. Demikian sedikit penjelasan tentang modul 2 ini dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.